Selamat bergabung kembali dengan seri Pohon Kehidupan, buku 1 tentang berakar. Berikut adalah panduan membaca dan menafsirkan bab 1 dari buku berakar. Bab pertama ini tidak dimaksudkan untuk memberi Anda banyak perintah. Bab ini ingin membentuk cara Anda membaca Alkitab. Karena sebelum kita berbicara tentang pertumbuhan rohani, kita perlu bertanya satu pertanyaan mendasar. Bagaimana Alkitab sendiri menceritakan kisah kehidupan? Dan buku ini mengajak kita memulainya dari satu gambaran yang sangat sederhana, namun sangat konsisten di seluruh Alkitab, yaitu pohon kehidupan. Saat Anda membaca bab ini, jangan terburu-buru mencari aplikasi. Pertama-tama, perhatikan pola dari narasinya atau kisahnya. Bagian pertama, perhatikan titik awal Alkitab. Buku ini sengaja mengajak kita kembali ke Kejadian 2. Bukan ke pasal-pasal lain yang lebih teologis. Mengapa? Karena titik awal Alkitab menentukan arah seluruh ceritanya. Perhatikan satu hal penting saat Anda membaca bagian Eden. Allah tidak memulai dengan hukum. Allah tidak memulai dengan ibadah. Allah tidak memulai dengan struktur atau susunan sosial, tetapi Allah memulai dengan kehidupan yang ditanam. Ini sangat penting secara penggalian Alkitab atau hermeneutik. Alkitab memahami relasi atau hubungan manusia dengan Allah bukan pertama-tama sebagai kewajiban, melainkan sebagai ketergantungan hidup. Saat membaca bagian ini di buku ini, mari tanyakan, apa implikasinya, atau apa konsekuensinya, atau apa akibatnya jika relasi dengan Allah sejak awal digambarkan sebagai kehidupan, bukan sebuah sistem. Sekarang kita masuk bagian yang kedua. Ada dua pohon, bukan dua moral, tetapi dua sumber. Salah satu kesalahan pembaca Kejadian adalah melihat dua pohon itu hanya sebagai persoalan benar dan salah. Bab ini mengarahkan kita melihat lebih dalam. Ini tentang sumber kehidupan. Saat buku ini membandingkan pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, perhatikan kontras yang ia bangun. Bukan indah versus buruk, bukan kudus versus jahat, tetapi hidup dari Allah versus hidup dari diri sendiri. Ini penting untuk seluruh isi buku. Karena jika kita salah memahami akar ini, kita akan salah memahami buah. Bacalah bagian ini sambil bertanya, dalam praktek hidup rohani, bagaimana dua sumber ini masih bekerja sampai hari ini. Bagian yang ketiga, ikuti metafora penggambaran, yaitu penggambaran pohon, bukan meloncat dari ayat ke ayat. Bab ini mengajak pembaca untuk mengikuti satu metafora atau penggambaran yang berjalan, bukan mengumpulkan ayat-ayat secara acak. Perhatikan alurnya. Mulai dari Kejadian 2, sekali lagi tentang pohon. Mazmur 1 tentang pohon. Yohanes 15 tentang pohon. Wahyu 22 tentang pohon. Ini bukan lompatan tematis, melainkan narasi atau kisah yang berkesinambungan. Saat membaca Mazmur 1 di buku ini, jangan fokus dulu pada berhasil dalam apapun yang diperbuat. Fokuslah pada siapa yang menanam. Di mana pohon itu ditanam.
Dari mana airnya mengalir? Buku ini sedang melatih kita membaca Alkitab dari yang tersembunyi ke yang terlihat. Bagian selanjutnya, Yesus sebagai kunci penafsiran. Bab ini mencapai pusatnya bukan di Eden, melainkan di Yohanes 15. Ini penting secara alkitabiah dan teologis. Yesus tidak memakai metafora pohon secara kebetulan. Ia sedang menggenapi seluruh cerita pohon dalam Alkitab. Saat Anda membaca Yohanes 15 di buku, perhatikan apa yang Yesus tidak katakan. Ia tidak berkata hasilkan buah. Ia tidak berkata buktikan imanmu. Ia berkata tinggallah di dalam aku. Ini adalah kunci untuk menafsirkan soal pertumbuhan, soal ketaatan, buah, dan bahkan tentang dampak. Jika bagian ini dibaca dengan benar, maka seluruh buku-buku berikutnya, seri buku ini, akan dibaca dengan nada yang benar pula. Bagian selanjutnya yaitu adalah mengapa ini menjadi dasar dari 5 buku. Bab 1 ini adalah fondasi hermeneutik atau dasar penggalian Alkitab untuk seluruh seri pohon kehidupan. Buku ini tidak sedang menawarkan metode cepat atau tangga rohani atau bahkan formula pertumbuhan. Buku ini sedang memperkenalkan alur pembentukan rohani menurut Alkitab, dimulai dengan berakar, dilanjutkan bertumbuh, kemudian bertunas, akhirnya berbuah, bahkan berdampak. Saudara perhatikan urutannya. Urutan ini tidak bisa dibalik. Saat membaca daftar ini di buku, jangan melihatnya sebagai target, melainkan sebagai proses kehidupan. Sebagai penutup, bagaimana cara kita melanjutkan membaca? Sebelum Anda melanjutkannya ke bab berikutnya, mari luangkan waktu sejenak dan tanyakan, dari mana saya selama ini memahami kehidupan rohani? Apakah saya lebih sering membaca Alkitab untuk apa yang harus saya lakukan? Atau untuk dari mana saya hidup? Video ini tidak memberi semua jawabannya. Jawaban-jawaban itu ada di teks buku saudara dan akan terus dibuka sepanjang perjalanan bab-bab berikutnya. Bab 1 ini hanya memastikan satu hal. Anda membaca seluruh seri ini dari akar yang benar. Dan akar itu adalah Yesus Kristus, sumber kehidupan.